Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita berupa puasa Ramadan. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita di alam yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah maklumat kepada manusia, utamanya kepada orang-orang yang hidupnya memiliki sebuah nilai, dan nilai itu adalah puncak dari sebuah kehidupan seorang hamba, yaitu iman. Seseorang atau seorang hamba yang hidup di dunia ini manakala tidak memiliki iman, maka apalah artinya kehidupan yang mewah, kehidupan yang glamor, kehidupan yang serba ada, kehidupan yang tidak pernah akan miskin, tidak pernah akan mengalami susah, melarat dan lain sebagainya. Namun manakala hidupnya tidak beriman, maka tiadalah arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan tidak hanya pada saat kita hidup di zaman sekarang ini. Namun perintah puasa itu telah disampaikan oleh Allah sejak pertama kali Allah menciptakan manusia yang bernama Nabi Adam. Nabi Adam, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, pun sudah mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah puasa. Walaupun mungkin syariat yang pada zaman Nabi Adam dengan syariat setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin sedikit ada perbedaannya, namun ketauhidan tetaplah sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an, dan di antara ayat Al-Qur'an yang harus kita patuhi di antaranya adalah sebuah ayat yang memerintahkan bagi kita seorang hamba yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, insyaallah kalau tidak keliru, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu semuanya menjadi orang yang takwa. Jadi Allah memberikan atau memerintahkan puasa Ramadan ini sesungguhnya merupakan proses bagi seorang hamba untuk mencapai tujuan hidup yang disebut dengan takwa. Takwa seringkali dikumandangkan oleh para ulama, oleh para mubaligh, oleh para guru-guru agama kita, bahwa puncak dari sebuah proses kehidupan itu adalah takwa. Dan makna dari takwa itu sendiri adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Melihat dari ayat ini yang kemudian bermuara pada ketakwaan, maka apalah arti hidup seorang hamba manakala dia tidak tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena hakikat kehidupan manusia adalah ibadah, sebagaimana Allah telah memerintahkan atau telah menyampaikan sesuatu diktum kepada manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah ini merupakan proses yang tidak bisa diabaikan oleh orang-orang yang beriman. Dan tidak setiap orang yang hidup di alam ini mereka memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, sebagai pencipta segala kehidupan yang ada, baik yang saat ini kita alami maupun masa-masa yang akan datang. Semua itu adalah proses dalam kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan kita adalah siapapun di antara kita tidak bisa mengabaikan dari segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan takwa itu sendiri. Karena hakikat takwa tidak semata-mata atau tidak serta-merta kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hakikat daripada takwa adalah melaksanakan hubungan baik tidak hanya kepada Allah yang disebut dengan hubungan vertikal, tetapi juga kita harus menjalin hubungan horizontal, yaitu hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan baik sesama makhluk Allah. Karena kita tidak bisa hidup dan tidak bisa terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan seperti itu. Itulah yang disebut dengan bagaimana agar supaya kita mampu untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia ini yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan sesungguhnya tidak hanya sebatas hablum minallah dan hablum minan nas, tidak hanya sebatas hubungan seorang hamba dengan Tuhannya atau seorang hamba dengan Sang Penciptanya, tetapi juga bagaimana agar supaya kita mampu untuk menjalin hubungan baik itu kepada sesama manusia dan bahkan kepada alam semesta. Itulah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang-orang yang mengatakan atau yang menyatakan dirinya adalah beriman
tetapi kemudian dia masih mau menyakiti, mengecewakan, atau mungkin dia juga masih mau dan mampu untuk lepas dari nilai-nilai kehidupan yang memang sudah dijadikan atau dibuatkan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya seorang hamba tidak terlepas dari rel kehidupan dan tidak terlepas dari tali sebuah proses kehidupan. Jadi ibarat kehidupan kita saat ini, kita ini berada dalam sebuah kehidupan yang tidak terbatas. Karena setiap kehidupan kita boleh saja untuk melakukan apa saja. Tetapi itu bagi orang-orang yang tidak bertuhan, bagi orang-orang yang tidak beragama, sehingga kehidupan bebas, kehidupan fata morgana, kehidupan khayali itu bisa saja tercipta dan terwujud kepada setiap manusia yang berada di muka bumi ini. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi kita sebagai seorang muslim, kita selalu berada dalam kendali, kita berada dalam sebuah kontrol. Tidak hanya semata-mata dikontrol oleh Allah, tetapi juga kita berada dalam kontrol sesama manusia. Dan terus terang saja, di antara kedua ini sesungguhnya kita tidak bisa terlepas, karena bagaimanapun kehidupan kita tidak bisa juga terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan yang berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Inilah hakikat kehidupan kita sebagai seorang insan yang beriman untuk mencapai puncak dari sebuah nilai yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Ini merupakan proses yang tidak bisa kita abaikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana di dalam situasi Ramadan ini kita mampu dan bisa untuk menghargai, menghormati orang lain. Kalau ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah terhadap orang-orang yang amanu, orang-orang yang iman, tetapi bagaimana bagi orang-orang yang beragama Islam tetapi imannya sangat lemah, yang kemudian dia menganggap puasa Ramadan itu adalah hanya sebatas beban yang sesungguhnya tidak ada faedah sama sekali bagi dirinya. Maka kemudian ibadah puasa Ramadan seringkali diabaikan oleh orang-orang yang beragama, tetapi dia menganggap sepele terhadap perintah dan kewajiban yang telah diembankan oleh Allah kepada dirinya. Nah, kalau sudah terjadi atau terdapat orang seperti ini, maka bagaimanapun, selemah apapun imannya, walaupun dia tidak melakukan ibadah puasa, tetapi karena ada hablum minannas, ada hubungan sesama manusia, maka di dalam hubungan manusia dengan manusia itu, atau yang sering kita sebut dengan toleransi, maka hendaknya bagi orang-orang yang tidak berpuasa harus menghormati orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, dari persoalan-persoalan yang sederhana inilah kemudian akan membangun sebuah jiwa yang baik di dalam kepribadiannya, tidak menutup kemungkinan yang tadinya dia menganggap ibadah puasa Ramadan itu tidak penting, ibadah puasa Ramadan itu hanya menjadi beban bagi dirinya, tetapi karena ada saling hormat menghormati, harga menghargai di antara
orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, maka lambat laun orang-orang yang tidak melakukan puasa ini akan bangkit, akan terbangun sebuah nilai di dalam dirinya, yaitu memiliki jati diri, dan dari jati diri menghormati orang lain itu kemudian akan terbangun nilai atau keyakinan yang akan semakin bertambah kuat. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan hablum minan nas ini, bagi orang yang berpuasa tidak boleh menganggap sepele terhadap orang yang tidak berpuasa, dan bagi orang yang tidak berpuasa, bagaimana agar supaya dia mampu untuk menghormati, menghargai orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Nah, dari sinilah terbangunnya sebuah nilai kehidupan yang baik, dan insya Allah manakala ini terjadi terus menerus, maka akan menjadi sebuah kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Karena dari persoalan saling hormat menghormati, harga menghargai ini tadi, maka akan terbangun karakter dirinya saling menghormati. Dari sini akan terbangun nilai atau sebuah keimanan yang lambat laun orang yang tidak melakukan ibadah puasa ini suatu saat dia akan melakukan ibadah puasa. Inilah kemudian di dalam kehidupan kita harus saling menghargai. Kecuali kalau memang hubungan seorang hamba dengan Tuhan itu adalah hak masing-masing individu manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanapun bahwa puasa ini adalah tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan perseorangan atau dengan orang lain, karena sungguh ibadah puasa ini adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan, membalas dari ibadah-ibadah puasa yang dilakukan. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.